Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit sharing mengenai pembuatan aplikasi Android secara mudah. Nah, aplikasi Android ini dikhususkan sebagai media pembelajaran. Entah itu media pembelajaran untuk mungkin anak-anak SD atau mungkin SMP, SMA, SMK, atau mungkin untuk mahasiswa juga bisa. Atau biasa disebut sebagai mobile learning application dalam bentuk atau yang bisa dioperasikan di ponsel Android. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa kok media pembelajaran itu harus aplikasi Android? Sebenarnya bukan harus, cuman lebih ke penjelasan mengapa di sini saya sharing mengenai pembuatan aplikasi Android untuk media pembelajaran. Karena kalau kita lihat sekarang ya, bahwasannya perkembangan zaman itu menuntut guru agar menyediakan perangkat pembelajaran, dalam hal ini adalah media pembelajaran, yang sesuai dengan kondisi kekinian dan juga kondisi perkembangan peserta didik. Nah, mungkin sudah sering didengar saat ini atau sudah sedari dulu itu ada yang namanya revolusi industri 4.0. Bahkan sekitar 1-2 tahun yang lalu di Jepang pun itu sudah launching yang namanya Society 5.0. Nah, semuanya ini itu mengharuskan agar seluruh aspek kehidupan, termasuk di sini adalah pendidikan, itu dilakukan proses digitalisasi. Jadi semua hal itu diharapkan sudah berbasis digital. Nah, sebagai seorang pendidik atau orang yang berkecimpung di dunia pendidikan, maka juga salah satu untuk meresponnya adalah dengan mengembangkan media pembelajaran berbasis Android. Karena ini adalah termasuk ke dalam digitalisasi pendidikan. Terus yang kedua, bahwasanya peserta didik saat ini, kalau kita lihat semisal peserta didik di SMA sederajat ataupun mungkin mahasiswa ya, itu kan mereka termasuk adik-adik yang ada di generasi Z atau mungkin generasi Y seperti itu, atau mungkin yang di bawahnya. Bahwasanya mereka ini adalah sosok digital native. Maksud digital native adalah generasi yang sejak mereka lahir, bahkan masih di perut, itu mereka sudah sangat dekat dengan teknologi. Jadi, apapun yang berhubungan dengan teknologi, termasuk kemajuan smartphone, mereka itu udah sangat ahli gitu. Jadi, tidak usah heran kalau ada siswa atau peserta didik yang lebih mahir memainkan smartphone daripada guru-gurunya. Karena memang mereka ini adalah digital native yang sejak lahir itu sudah sangat dekat kehidupannya itu dengan dunia digital, termasuk adalah smartphone. Lalu yang ketiga, alasannya ya, itu adalah adanya tuntutan remote learning di situasi pandemi COVID-19 saat ini. Karena bisa kita lihat bersama di situasi pandemi saat ini itu pembelajaran dijadikan pembelajaran jarak jauh atau remote learning. Nah, di sana kan butuh yang namanya media pembelajaran yang ibaratnya itu memudahkan guru dan juga memudahkan peserta didik. Jadi, untuk memudahkan proses pembelajaran tersebut itu salah satunya dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi Android. Terus yang keempat, bahwasannya Android itu adalah perangkat yang sangat murah. Saya rasa semua orang sudah punya smartphone Android, meskipun yang paling sederhana lah, mungkin yang murah gitu. Apalagi peserta didik saat ini, dijamin mereka itu semuanya punya aplikasi Android. Maksudnya punya smartphone Android. Meskipun mungkin 1% atau 2% itu ada yang pakai selain Android, misalnya kayak perangkat iOS gitu. Selain itu, Android juga mudah lalu menyenangkan.
Nah, selanjutnya ketika tadi kita ngomongin perangkat digital, termasuk sudah dibahas ya sebenarnya perangkat digital itu kan banyak sekali, dan yang salah satu patut kita pilih itu adalah smartphone Android. Semisal ada komputer gitu ya. Nah, masalahnya nggak semua orang, nggak semua peserta didik itu punya komputer. Jadi kalau kita memilih medianya komputer itu sepertinya kurang berpihak kepada peserta didik. Demikian juga dengan laptop. Nggak semua peserta didik punya laptop. Tablet juga nggak semuanya mereka punya. Nah, kan tetapi kalau smartphone, terlebih adalah smartphone Android, dijamin mereka itu 90%-nya atau bahkan mungkin 100%-nya mereka itu punya. Nah, dalam mengembangkan aplikasi Android, terlebih adalah untuk atau aplikasi Android sebagai media pembelajaran, di sana itu banyak sekali software yang dapat kita gunakan. Nah, mungkin yang paling populer di dunia saat ini, kalau mau buat aplikasi Android, maka kita itu pasti tertuju ke Android Studio, karena ini sudah resmi gitu ya dari Play Store-nya. Terus ada juga yang namanya Cordova, nah itu juga lumayan terkenal. Lalu ada juga Free PDF Profesional, kemudian ada App Inventor, terus ada Spring Suite, dan juga Microsoft PowerPoint. Nah, mungkin untuk Android Studio ataupun yang lainnya itu termasuk software yang berat dan belajarnya itu lumayan sulit, karena di sana itu banyak sekali pengkodingan. Dan kayaknya yang bisa mengkoding itu masih sedikit orang, terutama adalah orang-orang yang IT enthusiast gitu ya. Nah, di video kali ini kita akan membuat aplikasi Android yang menggunakan pertama adalah Microsoft PowerPoint dan juga Spring Suite. Nah, nanti keduanya akan kita gabungkan atau kita kombinasikan. Jadi di video tutorial ini nanti itu akan ada beberapa part video ya, jadi nggak cuma satu ini aja. Di tahap pertama atau video pertama ada yang sekarang lagi kita lihat, itu introduction dan juga instalasi. Jadi di bagian ini nanti, ya ini sekarang saya lagi mengenalkan pembuatan aplikasi Android sebagai media pembelajaran dengan menggunakan basis yang paling mudah, yaitu kombinasi Microsoft PowerPoint dan juga Spring Suite. Serta nanti juga akan sedikit saya tunjukkan bagaimana cara instalasi software-software yang diperlukan. Terus yang kedua, di video kedua nanti, ini yang lumayan panjang, dan ini adalah yang paling utama, kegiatan yang paling utama, yaitu pembuatan template aplikasi Android di Microsoft PowerPoint. Terus yang ketiga, jadikan yang namanya media pembelajaran itu nggak cuman kumpulan materi-materi aja, tetapi akan lebih baik juga sekaligus terinclude soal-soal latihan atau soal-soal evaluasi. Jadi biar muncul self-regulated learning di peserta didik yang menggunakannya. Jadi mereka itu nggak cuma mempelajari materi di aplikasi, tetapi mereka juga mengerjakan evaluasi serta nanti melaporkan ke guru mengenai kalau peserta didik itu sudah mempelajari materi dan juga mengerjakan soal di aplikasi tersebut. Nah, nanti akan kita bahas di video ketiga ini. Lalu yang terakhir, nah setelah tadi kita sudah membuat template aplikasi Android di Microsoft PowerPoint, lalu kita juga membuat soal melalui software iSpring. Nah, langkah terakhir adalah menjadikan kedua kombinasi file tersebut itu menjadi aplikasi Android. Dan tenang saja, ini nanti nggak ada proses coding, nggak ada hal-hal ribet. Langkahnya sangat sederhana, jadi saya pastikan semua orang itu pasti bisa membuat. Syaratnya cuma satu, dia mau belajar dan juga hati-hati atau pelan-pelan dalam mengikuti setiap langkah yang ada di video tutorial ini. Berbicara dengan software,
ada beberapa software yang dibutuhkan. Di sini saya menggolongkan 4 software, 4 golongan software. Nah, golongan pertama adalah yang paling dasar, yaitu tadi yang sudah saya bahas, ada Microsoft PowerPoint dan juga iSpring Suite. Nah, Microsoft PowerPoint ini untuk bikin template secara keseluruhannya, dan juga iSpring itu untuk membuat soal. Jadi kan saya sampaikan lagi yang namanya media pembelajaran, apalagi di sini difungsikan sebagai perangkat di remote learning, itu harapannya yang namanya media pembelajaran itu memuat proses persiapan pembelajaran atau untuk kepentingan apersepsi. Lalu yang kedua, untuk kegiatan pembelajaran itu sendiri, yang di sana itu memuat materi, entah itu materi dalam bentuk teks, video, resource, link YouTube atau mungkin link website dan lain-lain. Serta yang ketiga itu adalah evaluasi dan pelaporan kepada guru. Nah, itu nanti kita bisa membuat melalui PowerPoint dan juga iSpring Suite. Lalu golongan kedua, ini adalah pendukung untuk menjadikan aplikasi Android. Jadi di hasil file Microsoft PowerPoint dan juga iSpring Suite ini nanti akan diproses menjadi aplikasi Android. Pertama tahapannya harus kita punya dua ini dulu, Java dan juga Flash Player. Nah, fungsinya Flash Player ini itu untuk memutar file hasil iSpring Suite. Nah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut kalau udah bahas iSpring Suite. Pokoknya di sini dikenalkan dulu software-software yang dibutuhkan. Selanjutnya ada Android dan juga ISDK. Jadi tadi ya, setelah file Microsoft PowerPoint dan iSpring Suite jadi, nanti diinstal dua ini, kemudian diproseslah file yang udah jadi ini dengan Android dan juga bantuan ISDK. Dan yang tidak kalah penting adalah software atau website pendukung untuk mendesain atau mempercantik tampilan. Nah, di sini nanti juga akan saya kenalkan software-software atau website-website yang bermanfaat. Nah, nanti kita membuat template-nya melalui PowerPoint itu, kita pakai ukuran halaman, atau mungkin nanti ya dibahas lebih lanjut. Ini sebagai introduction aja. Halamannya itu kita buat layaknya ukuran smartphone yang saat ini ada, atau yang saat ini populer, yaitu 9x16. Posisinya itu portrait. Sebenarnya portrait atau landscape itu terserah. Tapi kalau mau dilihat secara lebih profesional, itu mending portrait. Atau portrait itu berarti posisinya berdiri. Lalu nanti ketika membuat fitur PowerPoint itu kita maksimalkan fitur hyperlink, animation, transition, insert video, musik, gambar, dan juga lain-lain. Dan untuk iSpring nanti ketika kita sudah menginstalnya, nah ini kita lihat. Ketika kita menginstal iSpring nanti hasilnya itu ada 4 ini. Nah, sebenarnya yang kita pakai itu cuman iSpring Quizmaker sama iSpring Kinetic. Terus iSpring 2 ini itu sebenarnya nggak terlalu berguna, tapi nggak usah di-uninstall karena ini kayak pendukung dari iSpring Quizmaker dan juga iSpring Kinetic. Cuman kita fokusnya cukup ke 2 ini aja. iSpring Quizmaker itu nanti dibuat soal, dan juga iSpring Kinetic ini mungkin kita mau buat materi dalam bentuk e-book atau flip e-book. Nah, nanti bisa file flip e-booknya itu kita masukkan ke Android-nya, ke aplikasi Android.
Nah, mungkin itu dulu. Dan di sini saya sudah beberapa kali ya membuat aplikasi Android memakai PowerPoint, dan ini adalah salah satunya. Ini saya membuat dulu itu ketika menyelesaikan studi atau proses membuat skripsi. Mungkin ada yang mau download, itu bisa di sini linknya, atau nanti saya tunjukkan. Di sini saya ada pertama di aplikasi saya dulu itu ada yang namanya video apersepsi. Nah, ini videonya ngelink ke YouTube. Terus ada menunya ada home, terus ada kompetensi, ada materi, ada evaluasi, ada lapor ke guru, dapat tunjuk, daftar rujukan, dan pengembang. Nah, untuk kompetensi kita lihat, ini adalah aplikasi Android untuk peserta didik SMK ya. Mata kuliahnya waktu itu administrasi umum untuk kompetensi keahlian, otomatisasi, dan tata kelola perkantoran. Seperti ini bentuknya. Terus ada materinya lumayan banyak, misal seperti ini. Ada juga materi yang dalam bentuk video. Nah, ini karena ini aplikasi saya membahas materi tentang ruang kantor, maka di sini saya juga menggambarkan atau memberikan contoh video-video seputar ruang kantor. Ada ruang kantor Gojek, ruang kantor IDN Media, kantor Google, Acceleran, dan lain-lain. Setelah materi, ada evaluasi. Nah, setelah evaluasi ini, peserta didik juga harus mengerjakan soal. Soalnya ini cuman pilihan ganda sebenarnya. Nah, ini ya, nanti bisa kita klik dan seterusnya. Terus ada lapor ke guru. Nah, nanti bisa langsung diklik, ini otomatis ngelink ke email gurunya, gitu. Ada petunjuk, ada daftar rujukan, serta yang terakhir ada yang profil pengembang. Gak penting sebenarnya. Nah, ini salah satu contoh aplikasi saya, dan ini waktu itu saya buatnya pertama itu bikin template. Kita bisa langsung pakai PowerPoint, tapi kalau mau yang lebih bagus sebenarnya, ini kan saya PowerPoint-nya itu masih 2010, dan di 2010 itu desainnya masih sangat standar sekali. Kalau misal teman-teman itu PowerPoint-nya sudah 2013 atau 2013 ke atas, itu tampilannya udah lumayan, jadi bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kalau misal pengen lebih bagus lagi, nah dulu saya ini pakai Corel Draw, cuman memang lumayan lama. Nah, kalau mau yang lain untuk bikin template, nah ini sekalian mengenalkan website yang bermanfaat. Oke, saya rasa itu dulu pengenalan pembuatan aplikasi Android menggunakan basis yang paling mudah, yaitu kombinasi Microsoft PowerPoint dan juga iSpring Suite. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di tahap selanjutnya. Dan ingat bahwasanya pembuatan aplikasi Android ini tuh sangat mudah sekali, semua orang bisa. Jadi tidak usah terlalu dipikir berat, karena pasti bisa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.